PGRI Kabupaten Jember ini ada perubahan setelah dibutuhkan itu, kemudian ada pelantikan pengurus lanjutan periode 2024-2025 dan masa jabatannya adalah 1 tahun. Kemudian harapan kami ke depan kepada teman-teman cabang yang masih belum bergabung, monggo silakan bergabung karena dari organisasi itu adalah izinnya Kemenkumham itu ada di PB PGRI yang sekarang ini dipimpin oleh Profesor Dr. Unifah Tusidi MPD. Kemudian di provinsi itu ada Bapak W dan struktur di kabupaten adalah pengurusnya saya sendiri yaitu Purwono. Kemudian ke depan kita akan menggandeng teman-teman cabang-cabang untuk memberikan pencerahan bahwasanya langkah-langkah ke depan setelah pembukuan adalah dibentuk yaitu supaya cabang-cabang tegak lurus pada PGRI PB Unifah. Mengapa? Karena saya perwakilan dari pengurus PGRI Kabupaten Jember periode untuk 2004 dan 2005 yang tegak lurus berdasarkan Kongres yang ke-23 di bawah pimpinan Bu Unifah. Saya berharap bahwa kita menyesuaikan dengan ADART dan ketentuan hukum yang sudah ada, sehingga bagi teman-teman semuanya, ayo kita mengikuti ketentuan yang jelas, tidak mengikuti pembenaran, kita mengikuti sesuatu yang benar saja. Hitam putihnya sudah jelas, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh orang yang hanya mengedepankan pembenaran dan pembenaran. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Hidup PGRI, semoga kedepannya PGRI akan lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta pengurusnya. Yang saya hormati Ketua PGRI Cabang Puji beserta pengurus. Yang saya hormati Ketua PGRI Ranting Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan silaturahmi pengurus PGRI Kabupaten Jember dengan pengurus PGRI Cabang Rapuji dan Ranting Kecamatan Rapuji. Yang keduanya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaat. Bapak Ibu, saya selaku MC hari ini akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Jember Haji Muhammad Purwono beserta pengurus PGRI Kabupaten Jember. Yang saya hormati Ketua Ranting Kecamatan Rapuji dan Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Kecamatan Rapuji yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lipat hidayahnya kita bisa bermuara di tempat yang sederhana ini dalam ikrar tegak lurus kita, ya tegak lurus ke Bu Unifah, ya sesuai dengan kongres yang dilaksanakan di Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita yel-yel dulu biar semangat ya, biar semangat. Biar jangan lupa juga. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Dan mudah-mudahan kita semuanya di momen ini adalah menyambungkan saudara, dan mudah-mudahan kita ke depan membangun organisasi profesi yang lebih baik. Salawat dan salam kita aturkan pada diri kita Nabi besar Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat pertolongan berupa sabar. Bapak Ibu, wajah saya dirambi tidak asing lagi ya. Dan saya kesini adalah diundang dalam rangka ikrar tegak lurus, alhamdulillah. Jadi yang kemarin masih netral, sekarang sudah tegak lurus. Bapak Ibu, saya akan cerita sedikit kaitan dengan PGRI. Jadi PGRI itu
pusatnya adalah di PB, yaitu pengurus besar PGRI yang ada di Jakarta, yaitu UNIFA. Dan akhirnya ke-9 ini menjadi virus negatif, yaitu ngintip-ngintip Pak Teguh, yaitu Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, untuk mendahului daripada kongres. Kongres ini dilaksanakan tanggal 1 sampai 3 Maret 2024, sehingga Pak Teguh mendahului kongres yang diikuti oleh 3 provinsi, kemudian 10 kabupaten kota. Nah, menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pasal 63, yaitu hasil ada di masa banner kongres, kemudian mengurusi izin di Kumham atau Kementerian Hukum dan Asasi. Karena beliau dekat dengan pejabat, akhirnya turun Kemenkumhamnya tanggal sekitar 18 November. Karena turun, maka PB yang saya ini juga mengurusi lagi. Karena apa? Izin itu sama dengan uang. Uang itu kalau sudah ada yang baru, maka yang lama tidak berlaku. Akhirnya Bu Unifa mengurus lagi, yaitu terbit lagi Kemenkumham dari PB PGRI yang sah. Nah, di situ diperdebatkan oleh Pak Teguh, yang akhirnya di PT-WN itu. Nah, PT-WN itu lama Bapak Ibu ya. Jadi Pak Teguh itu tidak menuntut ke PB. Jadi Bapak Ibu harus dipahamkan bahwa hasil KFP itu menuntut pada Kemenkumham saja. Jadi sebelumnya itu kita diskusi pada bulan puasa itu, di akhir puasa mungkin. Saya ke Surabaya diskusi dengan pengurus PGRI provinsi banyak hal. Kemudian kalau nggak percaya nanti kita undang Ketua PB PGRI Jember, yaitu Bu Unifa, tanggal 5 Mei. Ya, pada waktu itu halal bihalal. Mungkin Bapak Ibu ada yang ikut demo ya? Udah ada. Nah, saya ada di dalamnya di Aspam. Dan satu-satunya orang Jember yaitu saya sendiri, dan saya menggandeng Pak Roni. Pak Roni dulu aktif di GTT ya. Ayo Pak Roni, sampai mana tidak? Oh berani Pak. Tapi sebelumnya di Aspam malam halal bihalal itu saya diskusi dengan Unifa, kemudian pengurus provinsi, teman-teman kabupaten yang waktu itu saya menjadi sekretaris yang kenal. Itu diskusi lama sampai jam 12:30 malam minggu. Kita diskusi panjang lebar kaitan dengan ini kedudukan apakah yang sah ini yang saya ikuti ini atau yang sebelah kan begitu. Akhirnya kita diskusi yakin, dan saya menggalang ini caretaker. Nah, Pak Yati kemudian Pak Dahri saya masukkan di caretaker. Caretaker itu jumlah anggotanya awalnya 5 menjadi 50 lebih. Berarti yakin orang Rabi tidak saya apa-apakan, karena saya juga bergerak pelan-pelan. Ngapain ibaratnya agresif. Saya tidak agresif. Jadi mohon maaf, di Ajeng itu tidak saya sentuh. Biarlah nanti sadar-sadar dengan sendirinya, karena ibaratnya kita punya SIM yang sah. Kalau sudah punya SIM, kemanapun. Dan ini perlu koordinasi dengan AHN pusat kalau sudah seperti itu. Ya. Jadi ini dari KTA sebenarnya nggak terlalu banyak yang kami sampaikan, karena KTA ini sudah pernah dilakukan dan tinggal mengisi data aja. Siapkan saja foto pakai baju PGRI. Jadi admin nanti kalau tidak pakai baju PGRI tidak diverifikasi, dianggap nanti itu bukan anggota PGRI. Dan juga foto KTP. Foto keamanan sudah kami tanyakan ke pusat, ke PB. Ya, ke PB sudah kami tanyakan. Bahkan kemarin yang pemerintah itu Saya sering ketemu dengan orang bangsa gitu Pak, sering kira-kira gitu. Terus ganteng saya bangga, ganteng saya bantu Tuhan. Kalau ingin maju syaratnya satu, harus berani berseberangan dengan yang lain. Yang kedua, harus berani tampil beda dengan yang lain. Kalau yang lain pulang jam 2, Bapak Ibu jangan pulang jam 2. Pulang jam 6. Kalau yang lain hanya ngecek sekolahan, Bapak Ibu jangan hanya ngecek. Jadi beliau istrinya kumpul saya berapa tahun ya Pak ya di SMP 7 ya.
ada berapa tahun, sehingga ingat betul ceritanya, Pak. Karena ini banyak kepala sekolah kembali ya. Untuk Bapak Ibu kepala sekolah, saya dulu pernah oleh kepala dinas disuruh bercerita begini di depan kepala SD, Pak. Saya malu sebetulnya, Pak. Jangan saya, Pak. Ayo cerita nol itu. Makanya hati-hati. Saya pensiun, kondisi sehat, alhamdulillah. Saya makan apa saja masih boleh. Boleh. Jika nanti kalau diajak kemana, tidak apa-apa. Iya, di sini ada warung kuning, yang apa namanya itu ya? Yang terkenal kan di sini apa namanya? Lamongan. Iya, soto Lamongan, Madura, terus pecel rawon, pecel. Tapi yang saya berapa kali beli rujak di sana, Pak ya, yang di dekatnya bengkel itu saya sering, Pak. Atau rujak yang sebelah sini sebenarnya apa? Ya, atau Pak Ipin nantinya ya. Kalau Pak Ipin itu yang senang yang ada hitam-hitamnya itu, khususnya yang ada hitam-hitam belum bersih gitu. Saya kepala SMP 7, muridnya 1079, merangkap PLT SMP 1 Mumbul Sari, muridnya 700. Merangkap kepala SMP 1 Bandung, muridnya 850. Ya, hampir 3.000. 3 miliar yang saya kelola. Ambil 10% saja, 300 Avanza. Ya, mohon maaf Bu, rumah yang saya tempati sekarang warisan Bapak. Ya, saya punya rumah 2 betul. Yang satu warisan mertua, yang satu warisan bapak. Saya belum membeli rumah betulan yang dari awal. Sekarang saya hanya kerja sendiri, gaji saya dianggap bapak 10 juta lah ya, dengan sertifikasi 10 juta. Terus masih apa? Anaknya 3 sekolah. Baik, Bapak Ibu sekalian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya organisasi ini kedepannya lebih baik lagi. Kita senantiasa diberi kekuatan untuk bisa terus berkomitmen dengan benar. Allah ini yang soleh juga berpada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah وعافية في الجسد وزيادة في العمل وبركة في الرزق وفضلا ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والجنة والعمر